time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh, Silakan duduk. oh baik. Oh, ini kita ya yang menghubungi ibu tadi malam. Iya. Kita habis dari mana? Oh, dari rumah. Oh, Oh, dari rumah. Tadi ada sekolah? Ada belajar gitu? enggak ada. Nggak ada ya. Oh. Jadi kita apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Dari tadi udah makan? Oh, udah. Udah. Alhamdulillah. Jadi semangat ya hari ini. Iya. Bagaimana hari ini? Menyenangkan atau bagaimana kita? Menyenangkan. Alhamdulillah. Bagaimana kita hobinya apa sih kalau di sekolah? Hobi kita cuma Apa? hobi kita di sekolah tuh cuma membaca dan kalau ada waktu luang kita main HP. Ibu itu HP bukan hobi kita. Iya kayak seperti itu. Nggak ekstrakurikuler gitu olahraga. Oh, hobi kita cuma masuk ekstrakurikuler OSIS, kadang-kadang Enggak, olahraga maksudnya juga. olahraga apa? Oh, olahraga seperti voli dah. Oh, suka voli ya? Iya. Oh, suka voli. Oh, kalau di sekolah itu kan ada kayak perlombaan voli. Udah sampai mana perlombaan voli yang pernah kita ikuti? Cuman lomba kelas meeting gitu. Juara. Enggak. Juara ya. Oh, gitu. Jadi maksud kita ada di sini kan menghubungi. Oh, ini Kak, kita ada masalah itu kita kayak membagi waktu gitu. Masalah ya kegiatan kita kan di sekolah banyak itu kan, tapi di rumah banyak itu kan, itulah udah keteteran tugas yang sekolah. Sebelumnya kita boleh duduk dengan nyaman dulu. Udah nyaman. Kita perlu apa nih untuk menghubungi kakak? Oh, perlu konseling Kak, gara-gara kita tuh payah mengelola waktu, sulit. Oh, jadi Vita tuh sulit mengelola waktu ya? Sebelumnya Vita sudah pernah konseling belum? Belum ya. Terus baiklah kalau gitu. Terus Vita tahu konseling ini dari mana? Oh, dari media sosial dan kawan-kawan rekomendasikan. Oh, direkomendasikan kawan-kawan dan juga mencari di media sosial gitu. Jadi Vita tahu dong apa itu konseling. Kurang paham, tahu tapi kurang paham. Yang Vita tahu konseling itu apa? Konseling tuh kita mencurahkan, mengeluarkan keluh kesah kepada orang, kayak curhat. Jadi menurut Vita tuh mencurahkan keluh kesah yang Vita alami kepada orang gitu. Baiklah. Di sini kakak akan menjelaskan lebih detail lagi tentang konseling. Apa itu konselingnya Vita? Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh para ahli atau konselor kepada kliennya untuk membantu mencari jalan keluar
terhadap masalah yang dialami kliennya. Di sini kakak sebagai konselor dan Vita sebagai konselinya yang bermasalah. Paham? Nah, di dalam konseling ini dibuat Vita tuh mandiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan mengikuti konselor saja, bukan konselor yang menyelesaikan masalah yang Vita hadapi, tetapi Vita sendiri yang menyelesaikan masalah Vita melalui bantuan kakak. Bukan kakak yang menyelesaikan masalah Vita. Di sini kakak hanya sebagai fasilitator atau perantara untuk Vita. Apa bisa dipahami Vita? Bisa. Paham? Nah, dalam konseling ini ada terdapat asasnya. Yang pertama, dalam konseling ini terdapat beberapa asas. Yang pertama, Vita tidak perlu khawatir untuk menyampaikan semua apa yang Vita alami, masalah yang Vita sedang Vita alami kepada ibu. Karena dalam konseling ini hanya kita berdua aja yang tahu dan tidak akan dibeberkan di luar konseling kita. Nah, yang kedua, Vita terbuka untuk menyampaikan setiap keluh kesah Vita yang Vita alami, dan sebagaimana yang telah kita di asas kerahasiaan tadi, kita tidak akan membeberkan di luar proses konseling ini permasalahan yang sedang Vita alami. Selanjutnya, Vita melakukan konseling ini suka dan rela Vita sendiri, bukan ada dorongan dari luar. Vita melakukan konseling ini apakah ada dorongan dari luar, dari teman, atau kemauan Vita sendiri? Kemauan kita sendiri. Alhamdulillah kalau begitu. Selanjutnya ada namanya asas kemandirian, di mana Vita di sini menyelesaikan masalah Vita itu dengan mandiri. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa permasalahan itu Vita yang menyelesaikan sendiri. Kakak di sini hanya sebagai fasilitator saja. Apa bisa dipahami, Vita? Sejauh ini apa ada yang ingin Vita tanyakan kepada kakak? Tidak. Tidak. Kita lanjut ya. Sebelum kita memasuki ke tahap inti, kita kontrak waktu dulu ya kita. Nah, di sini kita melakukan konselingnya per minggu itu, kalau menurut kakak 45 menit sampai 60 menit. Bagaimana kita? Oke Kak, baik. Berapa menit maunya kita? 40 menit. 45 menit ya kita. Jadi kalau menurut kakak 45 sampai 65 menit. Jadi kita melakukan konseling itu 45 menit. Apakah kita bersedia? Insya Allah bersedia ya. Sejauh ini ada yang ingin kita tanyakan? Tidak. Apa bisa dipahami sebelum kita masuk ke tahap intinya kita? Bisa. Bisa ya. Baiklah kalau begitu. Jadi selanjutnya kita masuk ke tahap intinya ya Vita. Vita silahkan ceritakan permasalahan kita secara rincinya kepada kakak. Masalah ini itu kita pun tidak pandai. Kita kok tidak pandai cara membagi waktu gitu, kayak contohnya macam kita pun kan banyak banyak kegiatan di sekolah gitu. Sekolah sampai sore tuh kegiatan, pulangnya jam 6 atau bisa lah
maghrib atau malam gitu kan. Siap tuh tugas numpuk lah gitu. Tuh kan lah kita akan pulang sekolah gitu ya, tuh kita langsung tidur gitu kan. Tuh tugasnya numpuk kok, tidak kajian dong gitu, tapi inilah tenggat deadline-nya gitu kan. Itu kita kayak susah gitu membagi waktu, bagaimana caranya biar kita bisa Oke, baik. Di sini dapat kakak simpulkan permasalahan kita tuh sulit dalam membagi waktu. Nah, dalam teknik konseling ini kakak mendapatkan satu teknik mungkin kira-kira bisa untuk mengatasi masalah yang sedang kita alami. Itu namanya dengan teknik self management. Kita tahu nggak apa itu teknik self management? tidak. Jadi teknik self management itu adalah pengelolaan diri sendiri, yang dimana jadi kita akan kakak arahkan untuk membuat catatan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini, seperti contohnya kita tadi kan ingin bagi waktu gitu kan, biar tidak mengerjakan tugas mepet-mepet walaupun ada kegiatan di sekolah, atau kita mungkin terlalu kebanyakan tidur gitu ya. Nanti kita akan membuat satu program untuk kita tuh supaya bisa mengatur waktunya, dimana nanti kita buat programnya efektif terhadap permasalahan yang sedang kita alami, dan juga nanti kita mungkin konseling selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita dapat mengevaluasi hasil dari program yang kita buat ini. Bagaimana menurut kita? Bisa diterapkan nanti? Bisa. Sebuah ya. Nah, di sini kakak ada buku, dan kita di sini mencatat tujuan yang ingin kita capai ke depannya dari permasalahan yang sedang kita alami. Silakan dicatat dulu. Sudah siap kita? Sudah. Baik, di sini ada 3 permasalahan yang menghambat pikiran dan perilaku kita ya. Yang pertama itu adalah susah membagi waktu karena banyak kegiatan. Ini maksudnya bagaimana ya, tidak susah membagi waktu? Susahnya dalam apa itu? Dalam kegiatannya banyak tuh, kenapa susah membagi waktu? Seperti kan tadi udah disekolahkan tuh sekarang kan udah pulang gitu kan, tiba di rumah gitu kan, kerja rumah baru juga siap lagi gitu kan, itu kita kerjakan gitu. Itu masalah yang kan kita fokus mengerjakan kerja rumah, yang kerjaan belakangan lah kita lupa gitu kan. Itu siap tuh kalah lelah kita tidur, tak kita main HP gitu, baik
kegiatan lainnya gitu, kegiatan yang penting untuk deadline itu tertinggal gitu. Jadi kayak itu aja kegiatan. Jadi sulit membagi waktu karena kegiatan di sekolah dan membagi kegiatan di rumah. Tadi kita kan menyebut tidur gitu kan. Emang kita jam berapa kalau tidur malamnya? Malamnya jam 10 biasanya Jam 10 udah tidur. Itu jam 10 udah tidur tuh ngapain aja sebelum jam 10? sebelum tuh main HP. Main HP. Main HP-nya main HP ya? Main HP. Cuma scroll TikTok atau IG gitu Kak. Oh, scroll TikTok atau IG gitu ya. Oke, baik. Yang kedua itu permasalahannya yaitu lingkungan sekitar. Itu lingkungan sekitarnya seperti apa? Oh, kenapa menjadi permasalahan untuk membagi waktu kita? Seperti Kak kan, contohnya kita kan ada teman gitu kan, kayak mager, malas gitu kan. Itu lingkungan kita kan udah ada niat kayak contohnya mengerjakan tugas atau mengerjakan yang kita niatkan sebelumnya gitu kan. Itu melihat teman ke mager atau malas-malasan tuh kita ikut malas itu kan, kayak nantilah tugasnya bisa besok aja dikerjakan. Jadi yang kita inginkan dari lingkungan sekitar itu yang seperti apa? Mana guys, kita ingin kayak tidak peduli dengan orang tua tersebut, biarkan orang tua malas-malas gitu, biar kita bisa mengerjakan kerjanya kita. Ya, jadi kita itu tidak ingin bergaul di lingkungan yang mager tadi, malas gerak tadi ya. Yang ketiga itu mager, itu sama dengan lingkungan sekitar. Tadi di lingkungan sekitar ada mager katanya. Di sini juga mager, malas gerak. Malas gerak itu seperti apa gitu? Contohnya seperti udah santai-santai gitu, kayak pulang sekolah capek itu langsung santai tidur gitu kan. Kak tuh tidak tahu sih waktu ledong itu kira adalah malam atau udah tenggat tidur gitu kan. Itu kita opposite tidur lagi. Harusnya kita tuh harus bagaimana supaya bisa kayak tidurnya tepat waktu gitu, bisa membagi waktu tidurnya. Oh, jam segini ini tidur, nanti buat tugas lagi. Kita tuh harus bagaimana kira-kira menurut kita? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Nah, jadi di sini kita membuat program terhadap pemikiran yang mengganggu perilaku kita tadi. Yang pertama itu susah membagi waktu karena banyak kegiatan. Susah membagi waktunya kan dari mengerjakan tugas tadi. Kan? Benar? Iya. Nah, dari membagi tugas tadi. Dalam mengerjakan tugas itu kita ingin seperti apa supaya kita itu bisa mengerjakan tugas? Ingin ya seperti apa? Oh, supaya kita tuh semangat untuk mengerjakan tugasnya. Kalau lingkungan ini kita kan tadi katanya susah membagi waktu karena banyak kegiatan. Karena dengan banyak kegiatan itu kita kelalaian dalam mengerjakan tugas. Kita ingin mengerjakan tugas itu kan fokus, semangat. Apa yang ingin kita lakukan supaya kita tuh fokus dalam mengerjakan tugas? Fokus dalam mengerjakan tugas itu kita biasanya menghidupkan musik atau menghidupkan musik atau kayak mendengarkan podcast YouTube musik dan mendengarkan podcast. Nah, tadi kata kita kan menghidupkan musik. Menghidupkan musik itu sesuatu lingkungan yang berisik, ya kan? Dan tadi katanya kita yang mengganggu kita tuh yaitu lingkungan yang berisik. Jadi kita ingin mendengarkan musik, tapi kita juga tidak suka dengan kebisingan dalam belajar. Itu bagaimana?
tindakan yang kita lakukan itu bagaimana menurut kita? Kalau menunjukkan musik itu yang kita sukai aja, seperti tidak yang menurut kita tidak terganggu lah, yang soft musik ini bukan kayak rock gitu musiknya. Iya. Ya, bisa lah kita mengatasinya. Oke, baik. Nah, menghidupkan musik ini apakah bisa kita itu fokus atau mengganggu kefokusan kita dalam belajar? Bisa fokus. Bisa fokus. Nah, selanjutnya mendengarkan podcast. Menurut kita mendengarkan podcast tuh bisa nggak kita fokus dalam belajar? Contohnya kita lagi pusing dalam mengerjakan soal ini dan kita mendengarkan podcast. Kita nanti kan bisa ke kayak perasaan kita atau pikiran kita yang aneh, jadi bisa mengganggu kita dalam kefokusan. Ada podcast yang mengganggu, ada juga yang enggak tuh kayak yang lucu-lucu podcastnya gitu yang kita sukai gitu. Kalau yang tidak tuh kayak yang berisik-berisik kayak debat-debat gitu, podcastnya yang tidak fokus lah kita mendengarkan debat. Jadi kita mendengarkan podcast ini yang lucu-lucu saja gitu. Nah, ini yang membuat kita bisa fokus dalam belajar ya. Nah, selanjutnya membagi waktu karena banyak kegiatan. Kegiatan di sekolah kita tuh seperti apa? Seperti organisasi OSIS gitu, ada event besar gitu kan. Organisasi OSIS itu dalam seminggu kira-kira berapa kali? Dalam seminggu 1 kali, tapi dalam sebulan itu bisa 4 atau 3 kali. Kalau OSIS itu dalam seminggu 1 kali, kalau dalam sebulan event itu cuma 3 kali. Nah, tugas yang kita kerjakan, yang kesulitan kita dalam mengatur waktu antara jadwal ekstrakurikuler di sekolah dengan tugas itu bagaimana itu tugasnya? Tugas yang sekali seminggu kah atau yang 1 bulan? 1 minggu tugas dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu tuh berapa banyak tugasnya? Kadang-kadang 3 sampai 5 3, 4, 5 tugas. 3 atau 4, 5 tugas. Jadi dalam seminggu kan ada 7 hari itu kita. Dalam kita melaksanakan kegiatan itu kan cuma 1 hari. Nah, di sini kalau misalkan kita mengerjakan tugas di awal, apakah mengganggu waktu untuk mengerjakan tugas kira-kira ekstrakurikuler kita? Kalau awal iya, kayak contohnya kurikuler itu kan kita harus fokus ke kurikuler dulu gitu. Yeah. Susah lah kita membagi waktu kayak ini yang untuk tugas kurikuler harus kita siapkan gitu. Tugasnya ke belakangan. Susah. Kamu tuh bisa kok kita. Contohnya kan hari kan ada 7 hari itu. Nah, hari Senin contohnya ada tugas. Nanti hari Rabu ada ekstra tuh kegiatan OSIS gitu kan. Jadi kamu harus mengerjakan tugas hari Senin ini di awal gitu. Kalau enggak nanti kalau hari Selasanya itu lagi di awal, hari Rabu tuh kita ansur di hari Selasa atau Minggu gitu. Bisa. Apa kita sudah melakukan itu? Belum ya. Selanjutnya susah membagi waktu karena itu pekerjaan di rumah dan tugas di sekolah. Ya. Itu tugas di rumah tuh seperti apa gitu? Seperti mencuci piring, mencuci pakaian atau menyapu rumah. Kita berapa kali itu mencuci pakaian dalam seminggu? Setiap hari. Setiap pagi sebelum pergi sekolah.
apa kita sudah mencobanya untuk mencuci pakaian tuh di hari libur gitu? Belum kita coba. Jadi di situ kita selanjutnya lingkungan sekitar tadi kita tuh bilang lingkungan sekitar tuh seperti um, tidak suka kedisinan, ya kan? Tidak suka yang mengganggu kita kayak teman mengganggu membawa kita gitu kan. Jadi lingkungan sekitar, jadi lingkungan seperti apa yang bisa membuat kita tuh nyaman untuk mengerjakan tugas dan membagi waktu. yang tenang, kayak tenang yang kita sukai. Kita suka contohnya yang mood kita sedang suka orang berisik ya bisa kita mengerjakan tugas kalau kita bisa gitu kan yang tenang gitu. Jadi itu tergantung mood kita juga ya. Nah di sini kan tadi kata kita tergantung mood dan juga orang-orang sekitar. Jadi orang-orang sekitar nih kalau misalkan mereka yang ngerjain tugas kita yang berisik apa responnya? Mereka tambah berisik ya orang lain kalau gitu bisa mengerjakan tugasnya berisik santai bisa membagi. Jadi kita dengan lingkungan yang berisik tuh kita nggak bisa membagi waktu antara tugas dan pekerjaan lainnya. Selanjutnya mager, malas gerak. Mas gerak ini seperti contohnya seperti apa tadi? Seperti udah ya lelah gitu kan kayak itu kegiatan sekolah gitu jika di rumah langsung tidur gitu terus langsung santai tidak tahu itu adalah malam. Ini mager, mager nih kan kita mas gerak nih itu masalah yang ada di pikiran dan dilakukan oleh perilaku kita itu memang tidak baik ya kita. Mager nih apa contoh satu yang kita lakukan permasalahan yang ada pada diri kita tadi. Nah masalah intinya sekarang adalah sulit untuk mengatur waktu ya kita. Nah tadi kan udah kakak bilang ada teknik self management. Kita ada tahu apa itu teknik self management? Itu pengelolaan diri. Nah saran dari kakak, kita mencoba untuk membuat jadwal kita seharian kita mulai dari bangun tidur sampai nanti ke tidur lagi gitu. Kita bisa menuliskannya di sini secara apa teman? Jadwal kita dari bangun tidur kita jam berapa? Jamnya berapa gitu? Jam berapa bangun? Gitu. Bangun jam 5.30 satu mandi sholat memakai baju memakai pada memasukkan memasukkan buku
kertas, satu makai coba tuh main HP tuh tahu pergi sekolah di sekolah ya tiba di sekolah belajar sholat zuhur tuh istirahat lanjut belajar pulang sekolah kadang-kadang ada acara atau tugas kelompok itu sampai di rumah main HP makan lanjut main HP itu tidur udah. Nah, ini kegiatan sehari-hari kita ya. Ini sudah tersusun rapi sekali dan terstruktur sekali ya kita. Nah, kita bangun jam 5.30. Terus langsung sholat subuh dan mandi. Mandi dulu baru sholat. Ya betul kita. Terus memakai baju, itu selanjutnya pergi ke sekolah. Ke sekolah tuh kita jam berapa? Jam 7 kurang jam 6.50 atau jam 6.45? Jam 6.45. Terus 50 biasanya. Lanjut tiba sekolah, lanjut belajar. Belajar tuh jam berapa sampai jam berapa kalau pagi itu? Pagi dari jam 8.30 sampai jam 9.50. Jam 9.50. Terus jam 9.50 tuh sampai zuhur. Jam 9.50 sampai jam 10.30 istirahat siang. Istirahat siang tuh ngapain aja kita tuh? Makan siang sambil kelasnya main HP sama teman-teman dulu. Main HP sama teman-teman. Selanjutnya itu belajar sampai zuhur. Istirahat. Terus pulang lagi ya. Nah, sampai di rumah. Pulang sekolah sampai di rumah. Sampai di rumah itu jam berapa kita? Biasanya jam 4 sore. Jam 4. Sampai di rumah main HP kan waktunya kosong ya. Kita tuh jam 4 sore nyampe rumah bisa sholat dulu, main HP ini bisa kita ganti dengan belajar ya kita. Itu namanya waktu kosong. Jam 4, jam 5, jam 6 sebelum maghrib itu bisa digunakan untuk belajar. Nah, kira-kira itu kalau kita kayak gini kegiatan sehari-harinya terus untuk belajarnya kapan untuk kita? Deadline pasti. Mau buat tugasnya deadline subuh apa sebelum tidur atau bergadang. Nah, kita kan sekarang udah membuat jadwal keseharian kita nih. Nah, ini ada waktu kosongnya di bagian jam 4 sampai jam 6. Itu
menurut Vita efektif nggak kalau Vita tuh belajar Efektif. untuk mengerjakan tugas? Nah selanjutnya maghrib lanjut main HP. Kira-kira kita lagi belajar terus main HP, menurut kita bagaimana? Menurut kita sih kayak percuma belajar Kenapa cuma? kalau kita kan fokus belajar tuh main HP gitu kan. Kadang-kadang yang kita pelajari hilang gitu. Kita ulang situ ada yang kita ulang yang lebih dari itu kurang. Ya selanjutnya mungkin sholat isya. Setiap sholat isya kan Vita tidurnya katanya jam 10 tadi kan. Dari isya sampai jam 10 bisa dipergunakan untuk buat tugas kan sebelum jam 10. Nah Vita melakukan itu tidak. Ini kayak kalau kayak gini kan waktu kita nih terbuang sia-sia. Jadi Vita tahu di mana kesalahan kita dan di mana letaknya Vita tuh mager, tidak bisa membagi waktu. Jadi kita tahu ya di mana. Dari jam dari pulang sekolah itu harusnya kita meluangkan waktu untuk belajar gitu kan, waktunya singkat. Dan di sini nampaknya Vita itu kayak kebanyakan main HP ya Vita. Nah Vita sekarang bisa menerapkan teknik self management ini di mana kita tuh mengelola diri kita itu dengan cara membuat jadwal keseharian kita. Bisa kita tempel di dinding gitu, buat kayak kayak bagus-bagus gitu jadwalnya ngapain aja, dan kita harus membuat jadwal tuh sesuai rutinitas kita gitu, dan kita harus melaksanakan. Nah sejauh ini apakah ada yang ingin kita tanyakan, ada yang mengganjal di pikiran kita? Tidak ada. Nah sekarang kita membuat kontrak untuk membuat aktivitas kita ke depan. Kapan kira-kira kita membuat waktu kegiatan kita sehari-hari? Belum tahu, rencananya minggu depan atau besok. Rencananya belum tahu. Berarti nggak ada niat dong? Bisa, kalau bisa besok gitu kan, kalau belum juga ada minggu depan. Kalau besok bagaimana? Insya Allah bisa. Besoknya maunya jam berapa buat itu? Pagi sekitar jam 10 ya, 10 jam 10 membuat ini, dan kita akan melakukannya seminggu ke depan. Iya. Apakah bisa kita jalani? Bisa. Terus bagaimana kita melaporkannya? Kalau misalkan kita tidak menjalankan dalam seminggu itu bagaimana? Kita harus mengulangi lagi gitu. Harus mengulangi konseling. Jadi ibu catat ya, kakak catat ya. Kita membuat kegiatan tuh seminggu ke depan dan kita akan melaporkannya kepada ibu. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan melakukan konseling dengan teknik yang lain. Gitu. Apakah bisa dipahami kita? Bisa. Nah, sejauh ini ada yang ingin kita ceritakan lagi terhadap masalah kita? Tidak Kak, cukup. Tadi proses konseling kita dari awal sampai akhir tadi, apa yang bisa kita pahami?
kita bisa membagi waktu, supaya kita bisa membagi waktu. Jangan kita kita gunakan waktu luang gitu, sedikit apapun gitu, untuk hal-hal yang positif. Sebagai harus kita waktu luang itu kita isi dengan kegiatan yang positif. Selanjutnya bagaimana perasaan kita setelah melakukan konseling dengan kakak tadi? Rasanya lega gitu, kakak senang gitu, bisa men-share, menceritakan ke yang kita rasakan selama ini gitu. Udah, kakak. Senang, alhamdulillah. Selanjutnya apa tindakan kita ke depannya setelah melakukan konseling dengan teknik self management? Menerapkan teknik ini di kehidupan. Menerapkan teknik ini di kehidupan sehari-hari kita. Ya, nah di sini kakak harus tegaskan lagi kepada kita bahwa yang kita tulis tadi itu mengatur waktu itu sangat penting, apalagi kita udah kelas berapa? Kelas 12 tadi kan, udah kelas 12. Jadi kita harus benar-benar bisa mengatur waktunya gitu, dipergunakan waktu luangnya untuk mengerjakan tugas, membaca ataupun yang berkaitan dengan belajar. Dan kita harus kurangi bermain HP-nya gitu kan. Dan juga kita di sini apalagi kan kita mau ujian, jadi perlu banget untuk mengontrol waktunya dengan ekstrakurikuler di sekolah dan kegiatan kita sehari-hari. Kalau bisa dipahami tidak? Bisa. Baiklah, kalau begitu Ibu akhiri konselingnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You do.